ada di tanaman hidroponik yang berjenis pakcoy. Ikutin terus yuk. Halo teman-teman, selamat datang di Perkebunan Sentosa Jaya Mandiri. Ini merupakan bisnis yang dibangun oleh seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah loh. Nah, kenalin nih teman-teman, namanya Mas Jaya. Nah teman-teman, Mas Jaya ini merupakan seorang mahasiswa hukum loh. Jadi semua bisnis ini tidak ada kaitannya dengan dia yang menjadi mahasiswa hukum. Nah jadi kira-kira apa sih inspirasi Mas Jaya untuk membangun perkebunan hidroponik ini? Mas Jaya ini memang sebenarnya ingin menjadi wirausahaan milenial loh. Jadi dari keinginan dia seperti itu, dia langsung saja nih membangun usahanya melalui ide-ide sederhananya. Yuk teman-teman, langsung saja kita pantau bagaimana sih kelanjutannya. Nah teman-teman, yang pertama-tama kita langsung saja nih membahas tanaman pakcoy yang ada di kebun hidroponik Sentral Jaya Mandiri. Kak, ini Kak. Satu meja ini bisa berapa? Satu meja ini bisa berapa? Satu meja ini jumlahnya, lubangnya. Iya. Nah teman-teman, di setiap meja yang terdiri dari 1, 2, 3, bahkan 4 minggu ini, itu masing-masing memiliki 300 buah pakcoy loh. Wah, sangat banyak ya teman-teman. By the way, proses pertumbuhan pakcoy itu sebelumnya itu dimulai dari bibit-bibit kecil loh. Nah teman-teman, kalau kalian ingin menumbuhkan pakcoy kalian agar subur dan sehat, kalian juga harus tahu dasarnya dong, yaitu dengan memelihara air yang baik serta mengetes para pH mereka dulu ya. Nah teman-teman, begini nih proses awalnya pertumbuhan pakcoy. Jadi kita masukkan pakcoy atau bibit-bibit pakcoy itu ke dalam media tanam ya, yang disebut dengan tropul. Gabus dari tropul yang digunakan ialah gabus yang biasanya dipakai untuk kasur ya, jadi penyerapannya itu lebih maksimal. Biji-biji yang ada di dalam tropul tadi itu kita tunggu selama 2-3 mingguan ya. Kalau sudah 4 minggu lebih, nanti pakcoy akan tumbuh seperti ini dan dimasukkan ke kemasan yang berbeda. Lalu tumbuh deh dia menjadi tanaman yang sehat dan segar. Nah teman-teman, sebelum itu kita tuh kan harus tahu ya kenapa pakcoy itu bisa tumbuh sehat dan segar. Kuncinya itu ada di pH dari air yang akan kita gunakan untuk tanaman kita. pH itu merupakan kadar asam yang ada di kandungan air ya. Jadi kalau misalnya itu tinggi, itu berbahaya untuk tanaman kita. Jadinya kalau kita ingin menetralisasi kandungan pH dalam air, kita harus mengetesnya nih dan mengeceknya dulu. Untuk mengecek kandungan pH pada air, kita butuh ini nih. Nah, kalian tahu nggak yang tadi itu apa namanya? Haha, benar sekali, namanya itu TTS ya guys. Itu merupakan alat yang bisa memperlihatkan kita berapa sih kira-kira kadar pH pada air. Begini nih guys, kira-kira prosesnya. Jika tulisannya itu lebih rendah daripada 0,5, itu sangat aman ya guys. Jadinya tumbuhan yang akan kita budidayakan itu akan sehat dan segar ya gengs. Nah, tidak hanya TTS, tapi ada alat pengecekan pH dengan manual ya guys, yaitu dengan air yang diteteskan oleh cairan ini nih. Di produk tetesan itu ada tulisannya loh, 0,3 warna hijau, 0,4 warna kuning, dan 0,5 itu warna merah, dan selebihnya itu warna deep merah ya. Nah langsung aja nih kita lihat prosesnya. Mas Jaya akan memasukkan sekitar 3 tetes dari cairan tersebut ke dalam air. 3 kan? Kita lihat lubang nggak? Kalian lihat sendiri teman-teman, warnanya beneran berubah kan menjadi warna hijau. Ini artinya airnya bagus dan netral ya untuk tanaman kita. Dan juga jangan sampai pakcoy kita itu terkena hama ya guys. Yang pertama, hama untuk pakcoy ialah jamur yang bisa meraba dari air-air kita yang tidak terawat. Nah teman-teman, ada faktor kedua nih. Contohnya itu ialah ayam yang bisa saja memakan pakcoy kita ya. Jadi jika ada hewan yang bisa saja memakan tanaman hidroponik kita, itu langsung jauhkan kandang mereka dari perkebunan kita ya gengs.
Segitu dulu guys untuk tanaman pakcoy kita. Lanjut kita akan membahas tanaman seledri ya yang ada di kebun hidroponik Sentosa Jaya Mandiri juga. Hai guys, sekarang kita langsung saja yuk membahas tanaman seledri. Cekidot. Nah guys, kalian tahu nggak sih seledri itu gimana bentuknya? Bener banget tuh, seledri itu merupakan tanaman yang bisa kita makan loh. Mereka bentuknya kecil-kecil banget. Langsung aja yuk kita lihat proses dari awal sampai akhir seledri. Sama seperti pakcoy tadi, jadi biji-biji seledri itu juga dimasukkan ke dalam media tanam yang bernama tropul ya geng. Seperti pakcoy tadi, kalau misal tropul ini sudah direndamkan air yang sudah dites pH selama 2-3 minggu. Kita akan berlanjut ke proses selanjutnya. Nah sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih proses penyaluran air untuk daun seledri dan bagaimana daun seledri itu bisa tumbuh dengan pesat dan sehat. Begini nih guys kira-kira penyaluran air untuk tanaman seledri. Mereka terbuat dari bekasan genteng dan pipa yang sederhana loh. Yang lagi kalian lihat sekarang itu seledrinya baru berusia 4-5 minggu. Sedangkan yang masih di air itu baru 1-2 minggu ya. Teman-teman, terima kasih ya udah nonton sampai sini. Sampai segitu dulu vlog di Sentosa Jaya Mandiri. Selanjutnya kita akan berada di pembudidayaan lebah madu. Air terdorong marah om. Gendong. Tapi kalau yang kuning ini guys, kita ada di tempat kedua di peternakan lebah. Ikutin kita terus yuk. Hai guys, selamat datang di pembudidayaan lebah madu. Nama tempat ini ialah Lebah Madu Kelanceng ya. Nah teman-teman, pemilik dari Lebah Madu Kelanceng ini ialah Pak Sumardi. Itu tuh yang memakai baju berwarna navy. Setiap bulan bisa kita panen, kita bisa menikmati hasilnya. Itu aja sebenarnya untuk Intinya sih Bapak Sumardi ini menjelaskan bahwa di sini ada yang namanya lebah trigona. Lebah trigona ini terbagi menjadi dua. Jenis trigona yang pertama cenderung tubuh kecil dan kulitnya berwarna kuning. Sedangkan jenis trigona kedua cenderung lebih besar tubuhnya dan kulitnya berwarna hitam. Selain dari itu, rasa dari madu mereka dan segala-galanya dari kehidupan mereka, struktur mereka itu sama semua kok gengs. Nah gengs, kenalin juga mas-mas yang memakai baju coklat ini namanya Mas Boy loh, atau biasa dipanggil Pak Boy ya. Nah di sini dia akan menjelaskan bahwa kenapa sih lebah-lebah ini bisa menghasilkan nektar dan sari nektar yang sangat banyak walau di musim kemarau, karena itu dari bunga ini nih. Nama bunga ini ialah AMP atau biasa disebut dengan air mata pengantin ya. Bunga ini tetap hidup walau kemarau loh. Jadi lebah-lebah tetap menghasilkan madu yang sangat banyak dan sehat. air terdorong marah om. Nah teman-teman, beginilah sarang lebah dari lebah trigona. Wah, kelihatan sangat serem ya, seperti Venom. Tetapi jangan khawatir, kalau kalian melihat itu seperti Venom atau sarang laba-laba, itu dinamakan dengan propolis ya gengs. Nah jangan khawatir, dia ini tetap aman banget loh untuk dikonsumsi. Manfaat dari propolis sendiri ialah ia membuat pencernaan kita lancar serta membuat imun kita tinggi loh. Jadi kita bebas tuh dari penyakit-penyakit seperti flu. Jika kalian ingin mengkonsumsi propolis, masukkan saja propolis itu ke dalam air yang panas atau larutan air ya gengs. Diaduk-aduk, langsung saja kalian minum air itu. Bisa dicampur juga dengan teh ya. Lanjut yuk. Nah sekarang kita akan membahas tentang madu dari lebah trigona. Madu dari lebah trigona itu cenderung sangat asam ya guys. Alasan kenapa madu trigona itu asam ialah karena mereka ini termasuk jenis lebah yang tidak menyengat ya gengs. Lebah trigona itu tersusun dari ratu serta prajurit dan rakyat biasa. Biasanya rakyat biasa dan prajurit itu hanya dapat bertahan hidup sekitar 4 bulan ya guys. Tetapi ratu itu bisa sekitaran 1 tahun loh. Madu dari lebah trigona
Triagona itu dihasilkan dari nektar yang berada di bunga serta serat nektar atau serat bunga yang ada di bunga tadi ya. Nah, kalau propolis itu terbuat dari getah batang yang lebah ambil dari batang. Nah, iya. Nah, ini yang disampaikan Pak Mardi tadi. Ini Nah, gengs, kalian penasaran gak sih bagaimana cara mengambil madu-madu itu dari sarang lebah? Ialah dengan menggunakan pompa mesin atau biasa dinamakan juga dengan vakum penghisap. Nah, seperti yang kalian lihat nih, gengs, vakum itu menghisap segala madu yang ada di sarang lebah loh. Dan ini hasilnya lumayan banyak nih, jika diperjualbelikan sekitaran 150.000 ya, gengs. Nah teman-teman, bagaimana kisah kita sampai saat ini? Wah, vlog-vlog kita seru-seru banget ya hari ini. Mulai dari tanaman hidroponik yang ada di Sentosa Jaya Mandiri sampai pembudidayaan lebah Triagona di lebah madu kelanceng. Hehehe, sayangnya sampai sini dulu ya guys vlog-vlog kita. Makasih banget ya udah nemenin aku dari awal sampai akhir. Sekian, terima kasih. Bye-bye.